Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman Tuhan pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Emeritus Binaji Simon MA.MTH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kidung Jemaat 322, bait 1 dan 2, terang matahari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
dengarkanlah nas pembimbing yang kita baca dari Amsal pasal 1 ayat 7 yang menyatakan demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 281 ayat 1 dan 2. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah dalam doa hari ini. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi dalam pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 222B, bait yang pertama, agungkan kuasa namanya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan diambil dari kitab Amsal pasal 3, Amsal pasal 3 ayat 13 hingga ayat 20. Apabila ayat yang dimaksud sudah kita ketemukan, selanjutnya mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah umat kekasih-Mu, umat yang telah Engkau selamatkan datang dengan penuh syukur dan terima kasih. Oleh karena minggu pagi yang indah ini, Tuhan telah berkenan mengumpulkan kami untuk kami beribadah. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Agar supaya firman Tuhan itu boleh mendapat tempat di dalam hati kami, bahkan boleh menguatkan iman kami. Untuk itu bersabdalah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab Amsal, pasal 3, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat, silakan duduk kembali. Saya baca ulang ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari perikop tadi, Amsal pasal 3
ayat 13 hingga 20. Menurut Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Berkat dari Hikmat. Kitab Amsal ditulis oleh Salomo, anak Raja Daud. Arti dari Amsal ialah Amsal merupakan kumpulan ucapan hikmat. Dalam Amsal berisi ungkapan yang penuh arti, singkat dan jelas, yang meringkaskan hikmat dari pengalaman. Amsal merupakan perumpamaan orang pandai yang mempergunakan kata-kata singkat yang terpilih guna merumuskan sesuatu hikmat dalam kalimat pendek untuk membantu diingat dan pacu mempelajarinya. Tujuan hikmat. Hikmat Ibrani adalah seni untuk mencapai tujuan keberhasilan. Dan kitab Amsal adalah buku petunjuk untuk berhasil. Kitab Amsal menjelaskan tentang perilaku yang benar dan yang salah dalam berbagai kehidupan. Tujuannya ialah untuk menerapkan prinsip-prinsip iman perjanjian Israel dalam sikap dan pengalaman sehari-hari. Tujuan dan tema kitab Amsal tersimpul dalam Amsal pasal 1 ayat 2 hingga 7. Amsal dimaksudkan untuk mengajarkan hikmat dan pengendalian diri dan menolong orang untuk belajar apa yang benar. Di atas semuanya itu, hikmat menghormati dan mentaati Allah. Jadi, hikmat agar supaya manusia dapat mengendalikan diri dan melakukan yang benar. Oleh sebab itu, bagi orang yang mendapatkan hikmat, ia mampu mengendalikan diri dari emosi dan berlaku yang benar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20 ada dua bagian penting. Bagian yang pertama ayat 13 sampai 18, bagian kedua ayat 19 sampai 20. Yang cukup menarik dalam perikop ini ialah yang diberikan hikmat identik dengan anugerah Tuhan. Identik dengan anugerah Tuhan. Hikmat digambarkan dengan karakter ilahi. Jadi hikmat digambarkan dengan karakter ilahi. Dalam ayat 13 berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Bahagia dan hikmat. Bahagia adalah keadaan atau situasi hati yang tentram, hati yang tenang, hati yang damai, suasana hati yang bebas dari susah. Berbahagialah ada dalam keadaan tenang,
Sedangkan hikmat artinya ialah bijaksana dan arif. Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang arif dan bijaksana. Ia senantiasa hidup penuh pemikiran, penuh pertimbangan. Artinya berpikir lebih dahulu sebelum berbuat atau sebelum berkata-kata. Kenapa orang yang berhikmat berpikir dulu sebelum berbuat? Dengan pengertian, apakah yang akan saya perbuat itu benar, salah, menjadi berkat bagi orang lain atau justru menyakiti hati orang lain? Orang yang berhikmat berpikir lebih dahulu sebelum berkata-kata. Apakah kata-katanya itu benar, jadi berkat bagi orang lain, atau menyinggung perasaan orang lain? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 13, saya ulang, saya baca. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Hikmat harus dipuji karena memberi keuntungan yang luar biasa. Apa kira-kira keuntungan orang yang mendapatkan hikmat? Ada 5 poin, saya catat. Keuntungan bagi seseorang yang mendapatkan hikmat yang pertama, keuntungan melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Hikmat dan pengertian itu bahkan lebih berharga daripada permata. Berbahagia orang yang memiliki hikmat. Jadi yang pertama, mendapatkan berkat yang luar biasa. Melebihi perak, melebihi emas, melebihi permata. Yang kedua, apa yang diingininya selalu berhasil. Apa yang diingininya, apa yang dirindukannya selalu berhasil. Yang ketiga, di tangan kanannya ada panjang umur. Ya. Panjang umur di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sedangkan yang keempat, jalannya penuh kebahagiaan dan sejahtera. Jalannya penuh kebahagiaan dan sejahtera. Yang kelima, ia menjadi pohon kehidupan. Pohon kehidupan merupakan lambang berkat Tuhan. Mereka yang melaksanakan hikmat Tuhan juga digambarkan sebagai pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Kalau tanaman tumbuh di aliran air, pasti daunnya hijau, rimbun, berbuah tepat pada waktunya. Apapun yang diperbuat selalu berhasil. Jadi orang yang mendapatkan hikmat ada 5 poin tadi yang saya katakan. Oleh sebab itu, Amsal katakan supaya orang Israel umat Tuhan berupaya untuk mendapatkan hikmat. Ini yang pertama. Yang kedua dalam ayat 19 sampai 20.
tentang kelebihan, kemuliaan, keagungan, hikmat di hadapan Allah. Hikmat Allah yang menjadi dasar waktu Allah menciptakan alam semesta. Jadi dalam Allah menciptakan alam semesta, itu dirancangkan dengan hikmat. Bumi, langit, langit ada di atas, bumi ada di bawah, dan di bawah bumi ada samudra, ada laut. Semua diatur oleh Allah dengan hikmatnya. Diatur dengan rupa sangat indah, sangat baik, dan berguna bagi setiap manusia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari uraian di atas, kira-kira apa yang menjadi pelajaran rohani bagi kita sebagai orang Kristen yang hidup pada saat ini? Apakah perikop ini diangkat dalam ibadah hari Minggu tanggal 30 Agustus hanya sebagai formalitas? Saya pikir tidak. Tentunya ada motivasi yang jelas, ada tujuan yang jelas. Paling tidak ada 3 hal yang saya angkat sebagai intipatinya atau pikiran rohani. Yang pertama, pentingnya untuk mendapatkan hikmat. Allah adalah sumber segala hikmat. Yesus adalah hikmat Allah. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen, apapun situasi, kondisi yang kita hadapi, mari kita berupaya untuk mendapatkan hikmat Allah. Kita berupaya untuk mendapatkan hikmat Allah. Siapa yang mendapatkan hikmat Allah, berarti ia dapat mengendalikan diri dan dapat melakukan apa yang benar, apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, orang yang mendapatkan hikmat memiliki keuntungan yang sangat luar biasa. Tadi saya katakan ada 5. Siapa yang mendapatkan hikmat mendapat keuntungan yang sangat luar biasa. Pertama, melebihi perak, emas, permata. Kemudian diberi panjang umur, kekayaan dan kehormatan, jalannya penuh kebahagiaan dan sejahtera, dan ia bagaikan pohon yang tumbuh di airan air. Selalu segar, selalu rimbun, selalu hijau, dan menghasilkan tepat pada waktunya. Apapun yang dilakukan selalu mendatangkan berkat. Yang ketiga, sesuai dengan tema hari ini, spiritualitas era digital. Di dunia digital memiliki 2 sisi. Yang pertama, sisi positif, kedua sisi negatif. Positif bila mana dimanfaatkan secara baik dan benar. Sedangkan negatif bila mana tidak dilakukan secara baik dan benar. Dan kita sebagai orang Kristen, memang kita di era kemajuan ini pasti menggunakan digital. Alat-alat yang canggih
dan keagamaan kita di era digital ini. Jangan sampai menyalahgunakan alat ini. Tetapi pergunakanlah dengan hal-hal yang positif sehingga alat yang adalah anugerah Tuhan itu boleh menjadi berkat. Baik untuk diri kita maupun orang lain. Tuhan berkati. Amin. Mari kita respon dengan Kidung Jemaat 356 ayat 1 dan 2. Sidang jemaat diundang berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang ada di surga. Allah yang kami kenal, yang kami puja-puji, terlebih yang kami imani hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami datang dengan penuh syukur dan terima kasih oleh karena dalam ibadah hari Minggu tanggal 30 Agustus ini, di samping kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan tidak lalu begitu saja, namun boleh mendapat tempat di dalam hati kami, boleh menguatkan iman kami, agar kami berupaya untuk mendapatkan hikmat ilahi, hikmat yang dari Allah, yang adalah sumber segala hikmat. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa mendapatkan hikmat berarti mendapatkan segala-galanya. Tuhan melimpahkan berkat jasmani, rohani, lahir dan batin. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan iman kami agar kami dalam kehidupan ini selalu mengutamakan hikmat Allah yang menuntun kami kepada kebenaran dan keselamatan. Dalam kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mendoakan gereja GBIB yang tersebar di 26 provinsi.
agar boleh bertumbuh, berkembang, berbuah, demi hormat kepujian Tuhan Yesus Kepala Gereja. Berkati pula Majelis Sinode yang ada di Jakarta, Tuhan berkenan memberi kekuatan, kemampuan, kearifan, kebijakan dalam menjalankan tugas pelayanan dan pengutusannya. Berkati mupel-mupel yang ada di GPIB agar menjadi wadah kebersamaan sesama GPIB. Secara khusus berkatilah GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya, mulai dari sektor 1 hingga sektor 9. Mulai dari anak-anak hingga para lansia, anak-anak boleh bertumbuh dengan baik menjadi anak yang baik. Berkati dalam pendidikannya agar boleh berhasil dalam menuntut ilmu. Bagi para lansia, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, bahkan panjang umur, sehingga meskipun sudah lansia, sudah lanjut usia, tetap memiliki semangat yang tinggi. Beribadah, memuji, bahkan ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Berkati para janda, duda, yatim piatu, bagi miskin, yang senantiasa mengharapkan berkat Tuhan. Berkati keluarga-keluarga Kristiani agar boleh tercipta keluarga Kristiani yang harmonis, yang mesra, yang bahagia, yang diberkati oleh Allah. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaatmu, baik warga jemaat yang bertugas sebagai TNI, Polri, PNS, wira swasta, dan usaha-usaha yang lain. Agar supaya apapun yang diemban, dikerjakan, diupayakan, boleh mendatangkan berkat. Bagi warga jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama, mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Bagi pemuda-pemudi yang sudah usia namun belum mendapatkan pasangan hidup, kami mohon kepada Tuhan, Tuhan berkenan membuka jalan sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama, mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman, yang sama-sama mencintai Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam 1 minggu ke depan ini ada beberapa warga jemaat yang berulang tahun. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan beri sukacita, kebahagiaan, bahkan panjang umur, sehingga boleh ulang tahun yang selanjutnya. Dengan bertambahnya 1 tahun usianya, bertambah kuat imannya dalam mengabdi, menyembah, dan mengimani Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, berkati pengurus Pelkat. Mulai dari Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, agar boleh berfungsi dengan baik. Berkati para pegawai gereja agar dengan penuh kesetiaan, keterusan, penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Berkati diaken, penatua, dan pendeta, Tuhan lengkapi dengan kuat kuasa ilahi, dengan hikmat ilahi, sehingga boleh melayani, boleh mengabdikan diri dengan penuh sukacita, penuh syukur, penuh tanggung jawab. Berkati pula organis, pianis, pemandu lagu, pengatur sound. Berkati pula petugas streaming, pakai mereka semua Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Bapa kami yang ada di surga, kesempatan yang indah ini pun kami tak lupa mendoakan bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, di mana kami hidup di dalamnya. Berkati semua warga masyarakat. Meskipun berbeda keyakinan, berbeda agama, namun sebagai sesama anak bangsa boleh hidup saling menghargai, saling menghormati, saling bekerja sama. Berkati para pejabat, pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, agar dalam memimpin roda pemerintahan dengan penuh arif bijak, takut akan Tuhan, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur,
dapat terwujud dengan baik. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di pelosok-pelosok. Jadikan mereka lilin-lilin yang menyala di tempat yang gelap. Jadikan mereka saksi Tuhan yang hidup. Bapa kami yang ada di surga, berkati warga jemaat yang dengan penuh kesetiaan membantu kegiatan pelayanan gereja, baik berupa dana, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Limpahkan berkat-Mu kepada mereka. Ya Tuhan, berkati kegiatan 1 minggu ke depan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, kami pun tak lupa mendoakan warga jemaat yang sakit maupun dalam pemulihan. Meskipun hamba-Mu tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu, Tuhan Maha tahu. Tuhan, lawatlah dengan kasih dan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Bapa Surgawi, berkati pula tenaga medis yang menangani virus corona. Tuhan bentengi dengan kuat kuasa-Mu. Jauhkan dari sakit penyakit dan mara bahaya malapetaka, agar supaya Tuhan pakai sebagai alat Tuhan dalam bidang kesehatan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau-lah benteng kami yang sejati. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan berkaitan dengan virus corona ini. Kami mohon bentengi kami Tuhan. Jaga kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, selamatkan kami, agar kami boleh terhindar dari semuanya itu. Ya Tuhan, setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, hantar kami, agar boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Ampuni segala dosa kelemahan kami. Dengarkan doa syukur kami yang kami alaskan dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 287A, bait yang pertama, sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati bulu tangga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang maha murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini sebagai berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu ke-13 sesudah Pentakosta 30 Agustus tahun 2020. Kami hanya membacakan intisari saja. Yang pertama ucapan terima kasih presbiter yang bertugas pada hari Minggu 30 Agustus 2020 mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Emeritus Binaji Simon MA MTH yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang kedua, bagi warga jemaat yang sudah digerakkan hatinya untuk memberikan kolekte ibadah minggu, pengucapan syukur keluarga dan lain-lain, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Kedua, pembukaan katekisasi tahun ajaran 2020-2021. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa telah dibuka kelas katekisasi reguler tahun 2020-2021. Pendaftaran dibuka mulai Agustus 2020. Bagi warga jemaat yang anggota keluarganya berkeinginan mengikuti katekisasi dapat mendaftar diri ke kantor majelis jemaat di setiap jam kerja dari hari Selasa hingga Sabtu pukul 08.00 sampai 17.00 WIB dengan persyaratan yang dapat dibaca di warta jemaat yang ada. Demikian warta 30 Agustus 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengar intisari warta jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bersama dengan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat diundang berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Kita respon dengan Kidung Jemaat 370 ayat yang pertama. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.